Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan Dorinori Salto Tank, channel yang menginspirasi untuk akuarium air laut, low equipment dan low budget. Oke, jadi minggu ini gue mau update, bukan minggu sih, Sabtu. Gue mau update. Yang pertama, skimmer gue udah benar, udah on lagi seperti biasa. Makasih banget buat Om Fari udah nge-service gitu kan, atau servisnya buat skimmer gua Dorinori, dan udah berjalan normal lagi. Dan sekarang ya mau gua info-info ke kalian itu sebenarnya banyak banget. Mungkin kalau sekarang nggak bisa kita bahas tuntas, kita mungkin 2 part gitu teman-teman, karena keterbatasan waktu konten juga. Nah, yang pertama di sini gue pengen kasih tahu, seroja gue kan udah nggak ada karena gue buang, karena posisinya dia tuh nyebelin banget. Gue udah lem sebanyak-banyak apapun, karena di sini wavemaker nembak langsung mantul ke kaca dan nyembur nih. Contohnya torch coral kayak gini. Nah, si seroja tuh miring jatuh terus ya kan, jadi mending gue singkirkan gitu. Nah, sekarang karena juga udah ada karang lobo cabang di situ, dan info berikutnya di sini torch coral gue ada 4, dan alhamdulillah semuanya mekar panjang-panjang sehat. Dan ini juga mau update karang kuku gue. Aduh, pada lapar nih ikan-ikan gue. Karang kuku gue yang mati ya kan, sekarang udah kelihatan gede-gede dagingnya, dan udah mau bikin tentakel kayak gini nih. Gue nggak tahu deh kalau misalnya posisinya kayak gini nanti mulutnya di mana kan, karena harusnya mulutnya di tengah-tengah tulang skeleton gitu kan ya kan. Tapi kalau ini skeletonnya bolong karena emang udah mati, terus dia jadi dagingnya tumbuhnya tuh di tepi-tepi skeletonnya. Gue nggak tahu terus nanti mulutnya di mana. Jadi nanti kita ikutin aja terus perkembangan reef tank Dorinori ya teman-teman. Nah, di sini juga sebenarnya batu jeruk gua tuh udah melenting atau udah mau memisahkan diri, ada mau beranak lah gitu kan, karena udah ngebulet gitu kayak bisul. Nanti dia bakalan ngelepas gitu dari koloninya. Nah, terus info-infonya lagi, ini kan si pagoda ini gue taruh sini karena tadinya gue taruh di bawah sini kena sting nih sama torch anemone gold. Nah, si pagodanya gue selamatin, alhamdulillah selamat. Sekarang si anemone gold ini bermusuhannya sama cendol beras ini teman-teman. Jadi dia saling sting gitu. Malahan kadang-kadang tentakelnya itu sampai nempel gitu, jadi kayak jembatan ya kan. Jadi harus dikasih arus kuat biar dia bisa copot gitu tentakelnya. Tapi alhamdulillah sih dua-duanya sehat. Cuman ini kelihatan banget si karang cendol berasnya tuh kayak ngalah gitu, dia mekarnya ini nggak seperti biasanya teman-teman. Tapi torch coralnya karena emang dia agresif, kuat stingnya, ya dia mendominasi gitu. Nah, sama ini nih, karena karang melati gua tuh kalau mekar gede banget, padahal batunya cuma 3 cm mungkin, tapi mekarnya bener-bener over di atas ini. Dan dia kena arus mungkin gak kuat nopang ininya bunganya. Jadinya skeletonnya lemnya copot terus, dan jadi gue biarin aja dia di bawah. Kayak gitu teman-teman. Dan ini ikan gua, dori gua akhirnya mati teman-teman, karena nggak terselamatkan karena dihajar abis-abisan sama si betok kuning ini. Dan jahe-jahe gua juga sisa 1 karena dibully sama si betok kuning. Dan kalau si capungan nih kuat, dia walaupun dibully cuman WS doang, dan tapi sekarang udah sehat semua. Ini by the way ikan gua nih udah akur semua ya, udah nggak ada bully-bulian yang sampai mati lagi. Jadi segini udah settle banget, ikannya juga udah settle, koralnya juga udah settle. Mungkin bisa kita coba kasih makan kali ya. Kasih makan.
Oh. Jadi udah kayak ngasih makan ikan koi sekarang. Oh. Pada nenggak-nenggak. Termasuk ini juga nih, naso padangnya. Udah lahap banget melet, gokil. Dari awal beli itu nggak ada yang mau melet. Dan alhamdulillah dengan treatment Dorinori semuanya udah bisa melet, udah rakus-rakus banget makannya. Nah, mungkin gue juga mau kasih tahu ke kalian kalau Dorinori itu mau bangun tank lagi yang sedikit lebih besar, tapi ada yang sedikit berbeda teman-teman. Tapi ukurannya sama. Kalau ini kan semeter kali 40, tinggi 40, dipotong 10 cm buat sam belakang. Nah, buat yang tank kedua ini 1 meter kali 50 kali 55. Dan yang bikin bedanya dia nggak pakai sam belakang tapi pakai sam bawah. Oke, mungkin nanti kita bakal kasih tahu ya teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang untuk settingan Dorinori yang pertama ini udah selesai. Koral-koralnya juga udah stop, nggak nambah-nambah lagi. Dan ikannya juga mungkin nanti kita bakalan belanja-belanja itu buat di tank kedua yang baru teman-teman. Dan gue mau minta saran ke kalian, apakah seluruh isi biota di sini dipindah ke tank baru atau jadi punya 2 tank? Karena banyak juga minus dari tank ini. Pertama, agak miring beberapa derajat. Dikit sih, nggak terlalu signifikan ya, tapi lumayan. Contohnya kayak gepat. Turut berduka juga buat Cianjur yang sedang ditempa musibah. Semoga cepat pulih keadaan dan cepat lekas bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, jadi pas gempa Cianjur kemarin itu tank gua cukup ini ya, teroyak-oyak. Contohnya kayak di kaca-kaca samping. Di kaca-kaca samping sini tuh banyak banget ininya, garam-garam, karena airnya itu nyiprat-nyiprat. Dan yang bikin serem juga, ini kan gue pakai besi ya, besinya besi biasa, bukan yang galvanis, yang anti karat. Jadi air garam itu kan lumayan jahat ya, jadi bisa bikin karatan. Dan gue ngerinya itu suatu saat dia bakal keropos gitu temen-temen dan jatuh tanknya ini. Jadi gue ada rencana sih mau mindahin biotanya tuh ke tank yang baru temen-temen. Dan tank yang kedua ini mungkin kita langsung lihat aja kali ya penampakannya. Check it out. Nah, ini tank kedua gue baru jalan 2 hari. Baru cycling 2 hari tapi udah lumayan bening. Gue pakai box overflow di tengah dan langsung turun ke pipa ini kali ya. Nah, filternya kita copot ke pipa, terus langsung ke chamber 1. Ini nanti gue mau isi karang jahe lagi, kurang 1 chamber lagi. Dan ini pengen gue jadiin buat karantina. Ini pengen gue jadiin karantina kayak gitu teman-teman. Dan nanti baru ada skimmer. Jadi simple aja, sederhana, cuman pakai karang jahe doang sama K1. Udah, di belakang nggak pakai kapas. Ini kapas buat tutup-tutupin biar airnya nggak nyiprat. Mungkin nanti gue mesen kaca buat nutupin samnya ini. Dan ini dia tanknya, pakai wave maker 7.500 liter per jam. Pasirnya pasir pantai biasa sih, yang halus apa yang kasar ya, mungkin kalian bisa nilai. Dan ini ada 2 batu scapingan. Oke, karena ini masih sepi banget, gue sih rencananya pengen tes koral yang lobo cabang di tank 1. Karena
dia tuh udah agak sedikit mengeropos atau mulai mati, lantaran dia terlalu kehantam sama wave maker yang kencang banget ya. Kan kayak torch coral gue aja sampai miring-miring banget gitu kan, karena satu arah wave makernya. Makanya dari itu untuk tank kedua ini gue bikin satu dari air masuk ombaknya, satu lagi dari wave maker. Sama mungkin nanti gue mau taruh Zoa di sini. Tank 2 juga sama, gue pakai lampu aquascape. Gue atur-atur sedemikian rupa biar warnanya biru. Oke, mungkin kita langsung coba aja kali ya, angkat koralnya terus pindahin ke sini sekalian ngetes koral. Check it out. Oke, sebelum itu koral mana ya yang gue mau pindahin? Kayaknya sih ini nih, si Lobo cabang. Karena dia kan kehantam wave maker banget nih. Jadi itu dia agak sakit gitu. Sama mungkin nih Zoa yang panjang-panjang gini nih. Mungkin ini nih Magician 1 bakalan gua pindah. Ya kan? Mungkin itu aja. Oke, karena gua sendiri, gua mau ngambil koralnya dulu karena agak repot. Oke, saksikan aja ya. Oke, jadi di sini gue udah taruh Zoa Magician gue sama Lobo cabangnya, ya kan. Dan ini harusnya udah random, nggak satu arah lagi karena udah gue tabrakin antara wave maker dan input. Nggak kayak di tank 1 yang harusnya itu satu arah dan nembak terus. Oke, karena ini baru aja gue masukin, seharusnya no problem untuk Zoa, karena jamur Zoa sendiri itu nggak menuntut air yang berlebihan gitu. Dan untuk Lobo harusnya juga kurang lebih sama. Oke, jadi ini tank gue yang masih cycling. Gue udah naruh Zoa Magician 1 di situ buat tes lampu. Sama ini juga Lobo. Alasan Lobo gue taruh sini karena di tank satunya itu dia mau casting sama torch coral ya. Jadinya sekalian aja kita taruh di tank baru. Kita mau coba gimana kondisi airnya gitu teman-teman. Dan di sini gue juga naruhin ikan Nemo 2 buat bantu cycling. Gue taruhnya di SAM. Kenapa? Karena kalau misalnya gue taruh di sini di tank itu nanti susah nangkapnya guys. Karena jujur aja gue nggak pengen ada ikan Nemo di main tank gue. Karena ikan Nemo itu kan rese ya ke koral yang melambai-lambai. Dia tuh pengen ngedusel-gedusel gitu, menggesek-gesekkan badannya kayak ke anemon. Sedangkan kalau misalnya di sini gue pelihara anemon, sedangkan wave maker gue gede kayak gitu, 7.500 liter per jam, bisa-bisa jadi bubur anemon teman-teman. Kayak gitu. Jadi ini hari kedua, enggak hari kedua, malahan hari pertama hitungannya. Karena gua baru aja nambahin karang jahe di 1 chamber. Oke, mungkin karena ini juga baru aja gua taruhin karang jahe di 1 chamber, jadi gua udah naruh 2 ternyata kurang. Jadinya gue tambahin karang jahe lagi biar lebih banyak aroma bakterinya. Oke, karena ini masa cycling juga, biar airnya cepat matur, gue pengen nuangin produk Coral Care ke tank gue. Oke, gue ambil dulu Coral Care-nya. Oke, jadi ini Coral Care-nya, produk pemakaian pribadi gue. Tank gue itu ukuran 100 x 50 x 55, sama SAM-nya itu 80 x 50 x 35. Plus and minus size sekitar 500 liter air yang ada di tank gua.
Itu di luar isi media filter, dekor dan lain-lain ya. Pokoknya cuma total tank 500 liter kurang lebih. Berarti gue pakai Coral Care itu sekitar 15 mili. Oke, kita kocok dulu. Ini baru gue taruh dari kulkas ya, masih berembun biar fresh. Oke, karena akuarium gue baru, biar airnya cepat matur, kita kasih Coral Care. Berapa nih? Oke guys, jadi ini Coral Care-nya. Langsung aja kita tuang. Mungkin gue mau kesamnya juga. Oke, jadi gue udah nuangin Coral Care ke tank gue biar cepat airnya matur. Jadi ini kita mulai cycling. Dan ini by the way malam Sabtu ya, malam Sabtu, dan besok paginya gue upload video ini. Jadi pas banget karena banyak banget dari kalian itu yang pengen gue bikin tank dari awal gitu, biar kalian tahu step by stepnya apa yang gue lakuin, dari mulai ngasih media filter, mulai cycling kayak gitu. Jadi makanya gue beli tank ini, gue sediakan dengan sedemikian rupa, tapi tidak keluar dari konsep, yaitu low budget dan low equipment. Yang membedakan di sini hanya volume air dan juga sump filter yang lebih besar gitu, karena pakai sump bawah. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Pokoknya Dorinori akan terus ngasih edukasi tentang air laut buat kalian. Silahkan kalian komen-komen aja apa permintaan kalian. Nanti bakalan Dorinori sedikit demi sedikit wujudin, biar kalian itu teredukasi gimana caranya buat akuarium air laut dari awal dengan low budget dan low equipment. Dan nge-review itu nggak perlu mahal, nggak perlu repot. Yang penting kita tuh mau ngejalaninnya dan mau belajar. Dan kalian boleh banget belajar lewat channel Dorinori Salted Tank ya. Jadi jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bagi-bagi teman kalian kalau ada channel YouTube yang bantu ngajarin cara nge-review yang mudah dan murah gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk konten hari ini. See you next time. Bye bye.